Hai guys, kembali lagi di iGarden. Petani smart, modal hemat, hasil hebat. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara menanam atau berkebun cabai tanpa menggunakan lahan. Iya, tanpa lahan seperti ini. Nah, maksudnya cabainya ditaruh di atas tabulan pot dengan memakai polybag ya. Polybag yang nggak terlalu besar karena nanti akarnya akan tembus ke bawah. Ini ada cabai apa namanya ini? Cabai yang biasa dipakai masak ya. Yang sampingnya ada cabai lombok juga ada. Jadi ini pohonnya subur ya, walaupun tanpa lahan. Jadi menggunakan lahan sisa yang ada di tabu lampot ya. Ya, tabu lampot di sini kan banyak. Jadi kita taruh macam-macam ya. Ada tomat, ada ini sayur kol juga ada. Nah, ini cabainya berbuahnya lebat ya. Yang cabai lombok juga berbuah lebat ya. Jadi ini tabu lampotnya jeruk lemo ya. Jeruk lemonya juga udah berbuah banyak. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini ya, seperti ini buahnya banyak kan, itu karena subur ya, karena kita selalu kocor dengan pupuk cair yang dibuat dari kotoran ayam ya, dicampur dengan air, udah biasa ya tuh di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Nah, ini yang di pekarangan rumah, sekarang kita lihat yang di luar pekarangan ya, seperti ini sama juga. Iya, buahnya banyak, cukup untuk dimasak ya. Ini sama juga. Yang di sebelahnya ada cabai Brasil juga. Ini cabai biasa sih. Ya banyak cabai, ada cabai lombok, cabai Brasil, cabai rawit, cabai ya macam-macam cabai lah. Kalau cabai-cabian nggak ada di sini. Iya ini guys. Nah ini ada terong juga ditaruh. Ini cabai Brasil ya. Buahnya pedas sekali ini. Ini juga pakai polybag ya. Ini terong di polybag udah jelaskan kemarin. Ini pohon utamanya adalah jeruk lemon. Nah, untuk prosesnya seperti apa guys? Kira-kira seperti ini guys. Kita siapkan polybag ya. Kalau saya sih di sini selalu menyiapkan polybag waktu santai, panas-panasan. Ini di bawah pohon labu siam kita taruh polybag seperti ini. Ya, seperti ini. Nanti kita bisa tanam apa saja di polybag ini ya. Yang penting kita siapkan dulu polybagnya, mau stroberi mau apa aja. Nah guys, selama ini kan saya mau merekam video itu sendiri. Bagaimana caranya? Apakah saya memakai tripod? Oh tidak, ini yang saya pakai ya. Seperti ini. Saya pakai bambu yang sudah ada ya. Di iGarden Channel selalu menggunakan sesuatu yang sudah ada yang saya manfaatkan ya. Jadi nggak perlu beli tripod mahal-mahal ya seperti ini. Ini mau diarahkan kemana gampang. Ini saya pakai jerigen itu ya, jerigen 5 liter itu diisi tanah ya. Nanti ini arahnya bisa kemana-mana, mau dimiringin bisa. Jadi selama ini saya ngerekamnya pakai ini. Saya nggak punya tripod mahal guys. Inilah modal saya untuk memberikan tips kepada teman-teman tanpa biaya mahal. Intinya teman-teman paham yang dengan video yang saya bagikan ya. Nggak perlu saya memakai kamera yang bagus atau tripod yang mahal atau apalah stabilizer, ini saya belum pakai. Yang penting teman-teman paham isi video saya. Ini boleh taruh gampang ini. Mau dimiringin ke sini, taruh di pot. Di sini kan tanah ya, tinggal ujungnya, tinggal apa namanya, ujung bambu yang bawah ditajamin. Nah sekarang lanjut lagi ya. Nah sesudah kita siapkan polybag tadi seperti ini, polybagnya kita siram dengan air ya, untuk memastikan nanti cabainya hidup ya. Ini kita siram dengan air biasa ya, ini tanpa campuran. Kalau baru nanam jangan dicampur dengan pupuk kotoran ayam atau NPK, jangan ya. Kalau baru nanam soalnya akarnya kan belum tumbuh, dia baru tumbuh akar kecil-kecil, belum bisa dia menyerap unsur hara. Nanti setelah 1 mingguan baru bisa. Nah, sudah kita isi air, sekarang kita tanam bibitnya seperti ini. Bibitnya ini udah agak besar-besar ya, untuk memastikan juga udah pasti hidup ya. Ini ada sekitar, ada yang 10 cm, ada yang 7 cm ya. Jadi kita tanam seperti ini. Tujuannya seperti apa? Ini biar nanti di polybag kita bisa milih nanti kalau ada yang penyakitan atau mati, nggak usah ditanam, yang kerdil nggak usah ditanam. Jadi kita pilih nanti yang bagus-bagusnya seperti ini. Nah nanti setelah ditanam seperti ini, kira-kira 2 hari lagi atau 2 hari lagi 3 hari lagi kita siram dengan air biasa. Setelah 1 minggu baru kita kocor dengan pupuk. Bagi yang punya NPK bisa pakai NPK. Kalau saya pakai kotoran ayam tentunya dengan dosis yang rendah ya, biar akar tidak terbakar karena ini pohonnya baru. Jadi setiap seminggu sekali kita siram dengan
pupuk kotoran ayam untuk mempercepat pertumbuhan ya, jadinya subur. Kalau cuma air aja bisa sih, cuman dia nggak bakal subur sekali, jadi agak lambat nanti pertumbuhannya. Nah, untuk kalau pertumbuhannya lambat, nanti buahnya nggak akan banyak seperti tadi ya. Di sini kan biar kita subur, buahnya juga banyak. Ya buat apa kita menanam banyak pohon tapi buahnya sedikit ya. Mending kita tanam pohonnya sedikit tapi buahnya banyak. Jadi perawatannya cuma sedikit, ya buahnya banyak. Jadi kalau masalah buah banyak itu tidak tergantung perawatan ya. Kita siram ya, setelah ditanam kita siram seperti ini. Nah, kira-kira setelah 3 minggu dia akan seperti ini. Tingginya ada yang udah lebih dari 30 cm. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita taruh di tabulan pot. Jadi sederhana ya. Nah, ini udah tinggi-tinggi ya. Ini agak kurang sinar matahari, jadinya daunnya nggak terlalu banyak. Kalau dapat sinar matahari yang banyak, yang bagus, dia batangnya bisa lebih besar ya. Ini sih tapi udah cukup subur ya. Kalau udah seperti ini, baru kita taruh di atas tabulan pot yang kosong ya. Jadi kalau ada tomat kemarin yang udah mati, kita potong, taruh yang ini. Jadi kita tetap mempunyai tanaman ya, mau tanaman cabai, tomat, bawang, seledri bisa ditaruh di atas tabulan pot. Ini udah siap ditaruh ya, jadi nggak perlu nyangkul. Nah, udah seperti ini kita ambil, taruh di tabulan pot ya. Ini udah besar, ini udah 30 cm lebih, 35 cm ya. Ini udah mulai mau berbunga ini guys. Nah, sekarang kita taruh di tabulan pot. Tinggal taruh seperti ini, nggak perlu nanam. Karena nanti akar yang keluar dia akan ke bawah, akar serabutnya. Jadi pohonnya nggak akan rebah ya. Nah, seperti ini. Ini kita taruh 3 ya di sini ya. Nah, ini kita setelah ini kita siram dengan pupuk cair ya, yang saya buat sendiri dari campuran kotoran ayam dicampur air ya. Kalau ini hitungannya sih satu sendok nasi itu yang besar itu dikasih air 1 ember ya, dicampur. Nah, seperti ini. Setelah dicampur baru kita tambahkan ke tanamannya. Jadi setelah kita tanam dikocor ke pohon cabenya, ini tabulan potnya juga kena. Jadi kebun seperti ini gampang ya, nggak perlu nggak perlu nyangkul, tinggal taruh aja, tinggal kocor cabenya, tabulan potnya kena, jadi banyak hasilnya. Nah, ini yang sudah 1,5 bulan ditaruh di tabulan pot seperti ini, sudah berbunga, berbuah udah kecil-kecil ya, berbunga maksudnya, buahnya masih kecil. Nah, tinggal naruh, nggak perlu ribet-ribet ya. Jadi dengan memanfaatkan tabulan pot yang ada, kita bisa menanam cabai tanpa perlu merawatnya dengan ribet seperti ini. Iya, di sini guys. Ini semuanya memakai polybag. Ini cabai lombok juga. Ini yang baru berumur 1,5 bulan saat ditaruh. Nanti kita lihat yang di pekarangan rumah ada yang udah 2,5 bulan, itu udah panen. Jadi setelah 2,5 bulan ditaruh di tabulan pot udah panen. Ya, kalau nanam biasa dari kecil kan lama, bisa 4 bulan. Nah, ini kita menuju ke pekarangan rumah ya. Di sini ada tomat yang saya tanam di atas jerigen bekas ya. Ini udah ditanam berapa ini, per 2 mingguan saya taruh ya, soalnya bibitnya kan kita tanamnya udah besar, udah mulai berbunga ya. Ada timun juga, ada tanaman lain. Iya. Sekarang kita lihat yang tanaman cabai yang di rumah ya. Itu umurnya sudah 2,5 bulan waktu ditaruh ya. Kalau dari bibit sih sekitar, waktu baru tanam dari bibit sih mungkin ada 3,5 bulan ya. Nah, seperti ini udah berbuah, udah siap panen. Pohonnya juga subur, buahnya juga banyak. Ini yang cabai lomboknya. Jadi mudah bukan? Nah, ini tanaman aslinya tabulan potnya, lemonya juga subur karena sudah berbunga, sudah berbuah. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sih saya tanam langsung ya. Dia lebih tinggi memang. Pohonnya lebih besar yang ditanam langsung ya. Kalau di sini tidak ada tabulan pot utama, jadi saya tanam langsung cabainya satu yang di
polybag, tanamannya lebih pendek daripada yang ditanam langsung. Tapi walaupun lebih pendek, dia cukup subur ya, cukup menghasilkan lah. Ini juga ada tanaman kol udah mau bertelur ya. Jadi sangat gampang sekali, tanpa ribet lah. Jadi kalau teman-teman berpikir berkebun itu ribet, kalau di sini di tempat saya semuanya gampang. Sekali rawat banyak hasil ya. Ini ada selada juga saya taruh. Cabenya buahnya lebat. Ya, 2,5 bulan udah berbuah lebat ya. Karena kita naruh di tabung potnya udah besar. Jadi ya seperti itulah. Ya guys, ingat bagi yang belum subscribe ya, mohon dibantu subscribe ya, soalnya channel YouTube saya kan masih baru, jadi masih perlu jam tayang atau subscriber ya. Tapi walaupun channel YouTube saya masih baru, tapi pengalaman saya bertani udah lebih dari 10 tahun. Artinya nanti akan banyak sekali video tentang trik-trik bertani hemat dengan hasil yang bagus yang akan saya bagikan di channel YouTube saya. Nah, seperti ini. Jadi untuk hasilnya untuk dikonsumsi cukup ya, nggak habis, ini udah cukup nih. Nah, ini udah merah-merah ini cabenya nih. Tomat juga udah merah. Ini agak panas musimnya sekarang ya, musim hujan tapi nggak hujan-hujan ini. Jadi tanamannya agak kering ya. Nah, ini cabai lomboknya juga berbuahnya banyak. Ya, jadi selain mendapatkan hasil cabai, kita juga mendapatkan cabai yang segar. Kenapa segar? Karena kita langsung petik ya. Rasanya juga beda loh. Kalau yang dipetik sendiri di kebun daripada yang kita beli di pasar. Kalau beli di pasar mungkin udah beberapa hari. Kalau ini pasti segar lah. Jadi banyak sekali keuntungannya kalau di tempat kita seperti ini kan nggak apa. Kalau teman-teman punya rumah di kota, menanam seperti ini menghasilkan oksigen yang bagus, buah yang segar, tentunya kita akan lebih sehat.